kenalin, nama aku Lia. Di sini aku mau sharing dan aku mau bedah proposal bisnis aku sendiri agar gimana caranya proposal yang benar itu supaya dapat pendanaan dari Kemdikbud. Dulu pas tahun 2022 aku itu lolos dan mendapatkan pendanaan sebesar 12 juta dari Kemdikbud. Ini bukti sertifikatnya. Jadi apa salahnya ya, walaupun itu udah lama banget, tapi aku mau sharing ilmunya ke kalian. Apabila kalau kalian ingin mengajukan pendanaan gak ke Kemdikbud doang, tetapi ke lembaga-lembaga funding lainnya, itu proposalnya sudah benar dan tepat. Oke, menurut aku pribadi, proposal bisnis yang tepat gitu ya dan mengundang untuk mendapatkan pendanaan itu harus memenuhi 3 konsep yang jelas. Yang pertama, problem atau pendahuluannya itu tepat sasaran. Yang kedua, kamu harus bisa analisis market dengan detail sedetail mungkin dan analisis produk kamu sedetail mungkin. Dan yang ketiga adalah perhitungan anggaran. Ini penting banget. Kalau nggak paham, aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama adalah di pendahuluan atau problem ya. Jadi pada bagian ini kamu harus bisa menggambarkan problem yang akan kamu sajikan dalam proposal bisnis itu seperti piramida segitiga terbalik. Artinya dari masalah yang sangat umum hingga sampai sangat spesifik gitu ya, yang menjadi penentu kenapa produk kamu itu harus ada. Ini aku tunjukkan ya, contoh problem aku di proposal bisnis aku seperti apa. Oke ya, jadi ini ada di bagian pendahuluan, di mana yang aku kasih highlight biru itu perlu kalian tandain masalahnya itu yang dari umum hingga sampai masalah spesifik. Kita lihat dari paragraf pertama di sini, aku bilang bahwa pendidikan itu suatu sarana yang disediakan pemerintah bagi semua anak. Tapi rata-rata anak Indonesia itu tidak punya cukup pendidikan karena faktor ekonomi. Jadi itu kan masalah umum. Itu di paragraf pertama. Terus di paragraf kedua kita spesifikin lagi. Misalnya kayak pemerintah tuh sudah melakukan beasiswa loh, sudah mengadakan beasiswa, begitu juga dengan pihak swasta. Itu kan problem lagi kan. Dan baru di paragraf ketiga aku spesifikin lebih lagi kayak kenapa produk aku tuh harus ada ya, karena walaupun banyak beasiswa dari pemerintah dan swasta, tapi anak-anak ini masih belum bisa maksimal untuk mendapatkannya karena mungkin kurang persiapan atau tidak menemukan tutor yang asik ataupun biaya bimbel yang mahal. Jadi seperti itu maksud aku, bentuk segi 3 piramida terbalik dari masa yang paling umum hingga spesifik kenapa produk kamu harus ada. Dan sebenarnya aku di sini salah ya, paragraf pertama itu harusnya aku tuh berbicara dan ditambahkan lagi mengenai data konkretnya gitu. Misalnya kayak berapa sih jumlah anak yang memang tuh belum sekolah, berapa sih jumlah anak yang belum mengenyam pendidikan kuliah, itu harusnya ada di sini gitu ya. Jadi selain problem yang dari utama spesifik, ditambah juga dengan data-data konkret ya, kayak entah dari BPS atau dari Kemdikbud, kamu bisa mendapatkan beberapa data itu yang valid dari berbagai sumber web yang ada di internet. Sekarang bagian analisis ya, ini menurut aku bagian yang paling fatal dan krusial karena ini menjadi penentu apakah kayak emang produkmu tuh memang layak ada dan layak untuk dibiayain gitu loh intinya. Yang pertama adalah analisis market, itu wajib ada. Kemudian disusul dengan analisis SWOT ya, atau strength, weakness, opportunity, dan threats. Kemudian ada analisis market size, dan yang terakhir analisis kompetitor. Kompetitor analisis ini bentuknya tuh STP. Kalau nggak tahu singkatan STP itu di breakdown seperti segmenting, targeting, dan positioning. Kalau aku bahas dalam satu video ini, semua analisis itu bakal panjang. Kalau kalian mau, nanti aku bakalan bikin video next berikutnya buat bahas itu, cara membuat analisisnya satu persatu. Dan poin terakhir yaitu rancangan anggaran biaya. Jadi kalau di program misalnya waktu itu aku ikutin ya, P2MW, dia kan melimitasikan maksimal anggaran 20 juta rupiah. Jadi aku yang mengajukan proposal yang nggak lebih dari itu rancangannya. Dan yang paling penting, rancangannya itu harga-harganya harus pertama realistis ya, jangan di markup, dan yang spesifik gitu loh. Jadi itu merupakan kunci kenapa proposalku bisa diterima pendanaan.
Kalau kamu mau lihat, nanti aku share contohnya bagaimana ya rincian anggaranku. Oke teman-teman, jadi di sini aku spill sedikit contoh perhitungan rancangan anggaran biaya aku tuh gimana kalau menyusun proposal bisnis. Yang pertama, wajib tahu apa itu fixed cost, variable cost, dan analisis BEP ya. Contohnya seperti ini. Dan yang paling penting adalah rancangan anggaran biaya. Jadi kamu breakdown satu persatu apa kebutuhan kamu. Karena di sini aku bentuk bisnisnya adalah berbentuk website, jadi aku breakdown satu-satu. Misalnya domain, hosting itu harganya satuan berapa, volume berapa. Jadi saya sesuaikan. Karena limitasi anggaran dari Kemdikbud itu tidak lebih dari 20 juta, maka aku bikin sekiranya rancangan anggarannya tidak lebih dari 20 juta. Nah, karena hal tersebut, makanya proposal aku mendapatkan pendanaan deh. Karena analisis anggarannya yang detail seperti ini ya. Oke, cukup sekian aja sharing ilmu dari aku, cara membuat proposal bisnis yang benar. Semoga kalau kalian emang banyak yang nonton dan nge-like, aku bakal bikin video lanjutannya. Itu terkait tadi ya, terutama kayak bagaimana cara melakukan analisis satu persatu tadi, yang banyak analisis market dan lain sebagainya, bakal aku ajarin satu-satu pada video berikutnya. See you on the next video, bye bye.